Kalau ini nafsu pengelolaan keuangannya seperti sekarang ini, maka 2024 tidak menutup kemungkinan utang menjadi 10.000 triliun. Kalau terima kasih Bu Dr. Eni, Pak Antoni tadi sudah menyampaikan rincian kaleidoskop 2020, ekonomi 2020 dan prediksi 2021. Saya ingin coba menginginkan kesimpulan kira-kira terhadap 5 hal yang saya utarakan tadi, yaitu bagaimana ekonomi kita, bagaimana fiskal kita, bagaimana moneter kita, bagaimana BUMN kita, dan bagaimana ekonomi rakyat akan terjadi, ya, sedang terjadi. Saya ingin menghindari selalu pihak-pihak menganggap bahwa ekonomi hancur karena COVID. Ekonomi tambah hancur karena COVID, tapi memang sudah hancur. Kira itunya. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu tahun 2004 jumlah utang negara saat itu pemerintah hanya sekitar 2.400 triliun. Sekarang sudah mendekati 6.000 triliun. Dan perkiraan kami, kalau ini nafsu pengelolaan keuangannya seperti sekarang ini, maka 2024 tidak menutup kemungkinan utang menjadi 10.000 triliun. Kalau 10.000 triliun, maka perkiraan saya 80% pendapatan hanya untuk bayar. Karena pendapatan tidak naik sama sekali, itu flat selama 10 tahun. Tidak naik, hanya utang yang naik. Bayangkan 7 presiden sebelumnya membuat utang 2.400 triliun yang menjadi jalan, puskesmas, SD Impres, irigasi, itu hanya 2.400 triliun. Ini bertambah lebih 2 kali lipat, kita tidak tahu jadi apa. Karena tol itu bukan dari utang, bandara itu bukan dari utang, pelabuhan itu bukan dari utang, itu utang BUMN. Jadi saya tidak tahu uang itu kemana. Mungkin jadi tadi body bag itu, pembelian bansos itu ya. Utang itu jadi begitu. Nah, jadi kalau ada menyatakan ekonomi baik-baik saja, tidak. Ini dari segi ekonomi. Pertumbuhan, kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan selalu penyebab utamanya tadi dikatakan 2 ya Pak Antoni ya. Investasi dan konsumsi. Konsumsi musuh utamanya adalah pendapatan. Kalau pendapatan sudah turun, pasti konsumsi turun. Investasi di tengah korupsi tinggi, pasti investor lari. Jadi ini saya melihat tidak ada harapan. Dan saya katakan 2020 itu kita perkirakan bahwa ini akan terjadi booming masalah ekonomi karena terjadi infrastruktur trade. Infrastruktur trade itu adalah saatnya membayar utang pembangunan infrastruktur, sementara infrastruktur itu tidak dimanfaatkan. Dan terjadi sekarang, bandara nganggur di mana-mana, jalan tol kosong, dan saatnya dibayar utangnya, tapi pemasukan tidak ada. Ini 2020 terjadi. Nah, saya coba masuk ke fiskal. Fiskal kita sekarang sudah sangat berdarah-darah. Sangat berdarah-darah, kita katakan pendapatan diperkirakan hanya 1.500 triliun, tapi belanja direncanakan oleh pemerintah melalui Perpres 72, karena tidak lagi APBN, itu Perpres saja, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, itu memperkirakan belanja 2.700 triliun. Jadi kalau menyatakan bahwa COVID menyebabkan ekonomi dan fiskal terganggu adalah salah. Karena tidak ada perubahan berarti dalam fiskal sebelum sebelum COVID dan sesudah COVID. Setelah COVID itu hanya ditambahkan terhadap program normal. Pembangunan ibu kota baru masih direncanakan, pembangunan yang lain-lain masih direncanakan, tidak ada pemotongan. Jangankan itu, kartu prakerja tidak dihapuskan, staf khusus milenial yang tidak tahu apa gunanya juga tidak dihapuskan. Jadi tidak ada niat sama sekali menghemat. Yang dilakukan adalah menambah utang
untuk membiayai tambahan karena COVID. Jadi itu faktanya. Dan faktanya yang sangat menarik adalah tambahan utang ini digunakan untuk kepentingan pencitraan atau kepentingan tidak tersentuhnya pihak dekat kekuasaan. Sebagai contoh, tidak masuk akal bagi saya, bagi kami, bahwa dana utang karena COVID dipakai untuk mengganti rugi, memberikan PMN untuk perampokan Jiwasraya. 20 triliun, tidak masuk akal sama sekali. Perampok, kok perampoknya tidak dikejar, tapi mengambil utang untuk membayar perampok. Dan saya, tadi bansos dan lain-lain, itu hal-hal seperti itu terjadi. Jadi justru saya katakan, ya korupsi untuk dari utang itu dosanya mungkin 3 kali lipat daripada dosa biasa, karena mengutang uang rakyat untuk untuk dikorupsi. Dan yang menarik, rakyat disuruh bertepuk tangan terhadap utangnya. Jadi diutangkan, terus dibagi-bagikan dan dikorupsi, terus disuruh tepuk tangan. Hidup, padahal jadi sama dengan orang yang di depan ATM menyembah-nyembah ATM karena setelah ngambil uangnya sendiri. Wah, terima kasih ATM, kau udah kesiapan uang untuk uangnya sendiri. Jadi kita bayangkan penguasa ini sekarang kayak ATM gitu, mesin ATM. Meminta orang menyembah yang orang mengambil uangnya. Dan dikorupsi pula sebagian. Nah, inilah kondisi pengelolaan ekonomi kita, fiskal kita lihat tahu sekarang bahwa fiskal kita sekarang berat sekali. Pak Antoni, saya lama di dalam, itu biasanya bulan Oktober, November, Desember adalah tempat untuk menambah utang untuk dicairkan di bulan Januari, Februari agar membiayai APBN. Karena penerimaan Januari, Februari belum ada penerimaan. Nah, sekarang ini sengaja kami buka supaya publik paham bahwa pemerintah ini memang susah. Jangan mengaku lah kalau susah gitu. Jangan menganggap terus optimis. Jadi kami itu tidak ada tujuan bahwa menjelekkan. Kalau susah, mari sampaikan kesulitannya, kita bantu berpikir. Kalau masih dianggap, jangan karena berpikir ditangkap pula, bermimpi aja ditangkap. Nah, jadi nanti kita bantu berpikir kalau nggak ditangkap, gitu kan? Nah, kita lihat sekarang sejak Oktober, sejak awal November sudah menerbitkan Sun Syariah, itu nggak laku. Terus datanglah ke berbagai negara, dapat recehan. Ke Jerman 9 triliun, ke Jepang 6 triliun, mana pernah kita dengar Jepang nyumbang 6 triliun, ke Australia 15 triliun. Dari kebutuhan 1.200 triliun itu tidak ada artinya sama sekali. Dan kalaupun itu dicairkan nggak cukup. Nah, jadi fiskal berat sekali. Ekonomi bagaimana? Ekonomi saya pun yakin bahwa ini pasti tidak tumbuh karena daya beli turun. Apa penyebabnya? Tadi Pak Antoni menyatakan daya beli turun karena memang lapangan kerja berkurang. Terus stimulus ke daerah dijadikan bansos material, bansos beras, bansos yang uangnya tersedot ke atas. Sehingga apa yang terjadi? Semakin banyak bansos, semakin tinggi keuntungan para perusahaan supplier. Bukan rakyat yang makin banyak dan suppliernya ke atas. Body bag itu ya, body bag itu kantong plastik aja, ngapain pesan-pesan di Solo jauh kali dipesannya ke sana, ongkosnya sih, masuk kasih kantong plastik aja itu selesai. Nah, tapi kan harus ada bunyinya supaya tangan tempat ATM. Jadi kita membayangkan sekarang kalau ada pengelola perekonomian Indonesia adalah mesin ATM, gitu. Bertepuk tangan kepada orang yang sudah mengambil uangnya. Menyembah kepada ATM yang sebenarnya uangnya sendiri diambil karena itu utang. Nah, sekarang Januari Februari perkiraan saya akan berat sekali. Jadi saya berharap pemerintah daerah hati-hati terhadap di bulan Januari Februari. Karena siapa tahu pemerintah tidak punya uang untuk mentransfer lagi dana darat. Dan itu perkiraan saya bisa terjadi. Jadi, jangan sampai pemikiran-perkiraan ini terjadi benar, padahal kami hanya menyatakan, pemerintah siapkanlah uang, jangan sampai tidak ada uang di Januari. Pernyataannya itu.
pernyataannya itu siapkanlah uang. Nah, sekarang di ekonomi berat sekali. Kenapa ya berat begini? Pemerintah menerbitkan SUN karena tidak kesulitan mendapatkan gini. Utang itu kan sumbernya adalah dalam negeri, luar negeri. SUN pun dalam bentuk bilateral, multilateral, dan surat utang negara juga sudah tidak laku. Nah, sehingga yang disedot sekarang adalah surat utang negara dari domestik dengan bunga yield 8%. Maka uang rakyat itu kesedot oleh pemerintah, masuk termasuk BI membeli, maka berkumpullah uang itu di bank dan Bank Indonesia. Sehingga daya beli di bawah tidak ada. Istilah saya sekarang terjadi Nino, kering. El Nino di rakyat, daya beli hilang, dan La Nina di lembaga keuangan, kelebihan uang. Jadi banjir uang di lembaga keuangan, tapi kekeringan di rakyat. Betapa kalau Pak Antoni sebagai ekonom, kesalahan apa lagi yang kau gongsi? Membikin El Nino kering di rakyat dan membikin La Nina di lembaga keuangan. Bank sudah menyatakan kelebihan likuiditas 12.000 triliun di bank. Bank Indonesia pernah menyatakan 200 triliun lebih uang SUN ngendong di sana. Nah, ini terbebani utang 8%, berarti udah bikin utang untuk dibayar oleh rakyat tapi uangnya bertumpuk di bank. Kenapa bank tidak bisa mengeluarkan? Tidak ada pengusaha yang mau meminjam uang karena daya beli tidak ada. Semua pabrik kelebihan kapasitas. Kapasitas mau dikasih modal kerja nggak ada gunanya karena tidak ada daya beli. Nah, saya katakan ini sebenarnya saya tidak tahu terlalu bodohkah kita atau terlalu pintarkah mereka. Tapi insya Allah kelihatannya terbalik. Insya Allah terbalik. Nah, itu terhadap ekonomi. Jadi, saya ketawa kalau Bank Indonesia menyatakan saya minta perbankan menurunkan bunga bank. Bagaimana Anda menurunkan bunga bank sementara Anda membeli SUN 8%? Logika Anda di mana? Nah, itu kan pemborohan publik benar-benar. Jadi jangan pernah berharap bahwa bunga bank di bawah 10%. Kita benar-benar rakyat ini sudah ditutupi informasi yang sangat tinggi. Kenapa sekarang kredit masih 10% sementara deposito sudah 4%? Karena bank membayar uang yang tidak tersalurkan, anggaplah 12.000 triliun, yang tersalur hanya 5.000 triliun. Maka beban bunga 5.000 triliun ini dijadikan beban terhadap yang ngendong, yang tidak tersalurkan. Jadi kita semua ini sudah dibikin susah oleh lembaga keuangan karena ekonomi tidak. Oke, sekarang saya coba ini tentang BUMN. BUMN sama halnya utang BUMN tahun 2014 itu sekitar 2.300 triliun. Dan laba BUMN sampai saat itu hampir 170 triliun. Dari mulai 2004 pemerintah SBY itu hanya 27 triliun menjadi 160 triliun, naik sekitar 100% per tahun labanya. Sekarang utang BUMN kira-kira itu sudah mendekati 6.000 triliun juga. 6.000 triliun. Jadi prestasi terbaik ekonomi dan BUMN adalah meningkatkan utang dalam waktu 6 tahun setara dengan 73 tahun. Prestasi terbaik. Jadi 73 tahun menumpuk utang di APBN dan BUMN itu hanya bisa dicapai dalam waktu 6 tahun saja, sudah 2 kali lipat. Itulah hebatnya prestasi ekonomi dan BUMN. BUMN ke depan gimana? Saya sih berharap mudah-mudahan BUMN tidak menjadi pilar yang menimpa seluruh ekonomi. Karena kenapa? Ini terjadi infrastruktur trap. Itu yang sehat sekarang keuangan, bank BUMN keuangan, kemudian telekomunikasi, kemudian tapi yang parah adalah konstruksi, Pertamina,
Walaupun Pertamina sudah memeras rakyat tidak menurunkan BBM pada saat BBM turun, PLN sudah memeras rakyat sebenarnya. Memerasnya tuh diperas karena dia juga diperas oleh pemilik pembangkit-pembangkit yang mahal sekali. Nah, rakyat kembali diperas. Walaupun sudah diperas, perkiraan saya ruginya PLN sekarang itu tahun ini mungkin di atas 40 triliun. Di atas 40 triliun. Itu nah, kemudian BUMN konstruksi juga menghadapi hal yang sama. Ya muncullah yang dikatakan Pak Antoni, ide SWF. SWF ini adalah apa namanya, pintu darurat yang dibuka di lantai 4. Jadi kalau didorong maka jatuhlah dan mati karena di lantai 4 dibukanya. Pintu darurat tuh di lantai 1. Jadi SWF itu ibarat membuka pintu darurat di gedung yang sedang terbakar tapi di lantai 4. Itulah terjun aja. Untuk terjun aja. Untuk terjun aja. Jadi, nah, kalau Anda nggak terjun, maka kalau Anda terjun kemungkinan selamat tapi peluang meninggal matinya adalah 99%. Kira-kira itulah SWF. Nah, hati-hati dengan SWF ini karena semua negara yang buka SWF itu adalah orang yang kelebihan devisa. Kelebihan devisa karena ada windfall. SWF itu harusnya dibuka dulu tahun 80-an pada saat kita windfall minyak bumi. Adalah sangat lucu, orang utangnya lagi banyak-banyaknya bikin SWF. Itu lucu sekali, itu saya nggak tahu tuh ilmu ekonominya seperti apa. Pak Antoni nanti akan membahas itu sebagai ekonom suatu saat. Saya bukan ekonom, tapi pelaku ekonomi yang agak lama. Nah, kira-kira ekonomi rakyat seperti apa? Yang menarik menurut saya adalah ekonomi rakyat ini jalan dengan sunnatullah dan pabrik Allah. Sunnatullah itu konsumsi, pabrik Allah itu sumber daya alam. Tidak ada kaitannya, mau Said Didu presiden, mau Antoni presiden, itu kelapa sawit tetap berbuah. Tidak ada kaitannya. Batu bara tetap ditambang, ikan tetap membesar, benur tetap ekspor. Benur tetap lahir, tapi nah tidak ada kaitannya. Dan selalu pertumbuhan ekonomi yang diklaim berhasil adalah hasil kerja Allah, sunnatullah dan dan pabrik Allah. Nah, tidak ada baru kerja manusia itu kalau manufaktur naik, ya Pak ya, usaha jasa naik. Tapi kalau hanya harga sawit naik, batu bara naik, ya itu hasil doa-doa saja itu pabrik Allah yang bekerja. Nah, sekarang apa yang terjadi? Nah, betul tahun 2021 akan harga CPO naik, harga batu bara naik. Tapi apa yang terjadi? Apakah di daerah-daerah yang kelapa sawitnya banyak dan batu baranya naik akan sejahtera? Saya yakin tidak. Kenapa? Karena uang-uang dari sawit dan batu bara itu disedot oleh perusahaan induknya. Dibawa ke kantor pusatnya untuk dibayarkan kepada kebangkrutan perusahaan lainnya. Oke? Sehingga itu hanya menyedot uang rakyat. Batu bara juga demikian. Saya kasih contoh aja, nggak apa-apa lah menyebutkan. Astra itu punya kelapa sawit, tapi harga sahamnya turun terus. Kenapa? Karena harga sawitnya dipakai untuk menutupi kerugian di otomotif. Sinarmas yang memiliki luas kebun sawit sangat terbesar di Indonesia. Apakah harga sahamnya naik? Enggak, karena dipakai untuk menutupi propertinya. Jadi uang yang ada di sawit itu hanya disedot oleh perusahaan itu masuk ke perusahaannya untuk membayar kerugiannya. Rakyat di sana tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga batu bara. Batu bara juga halnya seperti itu. Jadi saya masih melihat tahun 2021 walaupun komoditas naik, dua komoditas utama kita naik, itu saya masih melihat agak berat sekali dalam hal ini. Nah, jadi saya berharap terakhir kepada rakyat, kita menghadapi masalah besar, apalagi dengan pandemi yang semakin tidak terkendali. Semakin tidak terkendali, jadi saya sih berharap adalah biarkan dulu pabrik Allah dan sunnatullah, ekonomi sunnatullah dan pabrik Allah berjalan, pemerintah konsentrasi saja untuk menyelesaikan COVID-19. Itu katakan ekonomi kami pasrah,
Yang kami mau selamatkan adalah nyawa manusia, itu mungkin lebih mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.